Pantai Kuta indah berseri. Acara Brugak kita hadir sebentar lagi. Selamat pagi sahabat Sasambo, senang sekali saya Titi Nandini kembali hadir untuk menemani Anda di pagi hari ini ya. Dan pagi ini saya tidak sendiri seperti biasa karena saya sudah ada di program Brugak kita. Dan pagi ini saya ditemani oleh Ibu Nengah Istiqomah MPD, Kepala SMA Negeri 9 Mataram. Coba kita sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum Bu Istiqomah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, senang banget. Akhirnya bisa mampir lagi ya di tahun ini ya. Makasih banget, makasih banyak udah diapresiasi dan diundang kembali. Iya. Dini juga senang sekali nih ditemani sama Ibu Isti ya. Dini manggilnya Ibu Isti atau Ibu Nengah atau Ibu Isti? Ibu siapa ini nama kerennya? Banyaknya yang manggil Bu Isti. Oh, Ibu Isti. Baik. Ibu Isti ini nggak ganggu kan kegiatan sekolahnya pagi hari ini ya, apalagi hari Senin? Ya insya Allah hari Senin karena memang kalau schedule-nya kita biasanya kan upacara, tapi kami punya program di SMA 9 Mataram. Kalau untuk hari Senin minggu pertama dan ketiga itu upacara, kemudian yang minggu kedua dan keempat itu ada literasi literasi membaca keagamaan. Jadi kalau yang Islam membaca Al-Quran, kemudian yang agama lainnya seperti agama Hindu, Kristen, Buddha itu mereka punya kegiatan membaca materi ajaran mereka masing-masing. Jadi seperti itu. Itu setiap hari Senin ya Bu Isti? Ya hari Senin tapi yang minggu kedua dan keempat gitu. Minggu kedua dan keempat justru membaca kitab suci masing-masing ya? Iya. Literasi membaca. Ya literasi. Waduh luar biasa ini. Kenapa memilih hari Senin? Biasanya kan hari Jumat identik dengan hari Jumat itu imtak di sekolah. Ya. Jadi hari Jumat juga ada kegiatannya, memang khusus itu untuk imtak juga ada, tetapi untuk menambah keimanan dan ketakwaan menurut ajaran mereka masing-masing, jadi nggak cukup kayaknya sekali aja. Jadi untuk kami membuat menjadi pembiasaan yang setiap hari karena masih agak memanage waktunya, kita masih agak mesti harus sosialisasi lagi. Jadi kami coba dulu, jadi mulai untuk di tahun ajaran baru di tahun 2023 awal tahun baru ini kita memulai jadi dengan menambah kegiatan literasi baca baca kitab atau keagamaan masing-masing itu gitu. Jadi ini hari Senin ini justru tambahan. Iya, memang ada waktu untuk upacara gitu ya, untuk apel bendera. Dan kadang-kadang biasanya juga diisi oleh beberapa narasumber yang memang sengaja hadir ya ke SMA 9 Mataram, misalnya dari BNN, dari kepolisian, dari Denpom atau Dikes, Dinsos. Nah untuk yang minggu kedua dan keempatnya kami mengisi dengan literasi baca. Nah untuk yang agama Islam membaca Al-Quran. Jadi mereka membacanya itu dari awal, dari umul kitab, dari Al-Fatihah, kemudian mereka berlanjut dan seterusnya gitu. Wah luar biasa SMA Negeri 9 Mataram ya. Iya. Kayaknya Dini pernah jalan-jalan ke sana deh Bu Isti. Kan pernah mengadakan gelar itu ya, gelar budaya, pagelaran budaya apa istilahnya gitu. Betul ya, dan sekarang Ibu Isti yang berkunjung ke RR Mataram tepatnya di Pro 4 ya. Yang tadi ini kali kedua lagi. Ini kedua kalinya. Dan mungkin kayaknya ada kali ketiga sepertinya. Dan berlanjut nanti ya kalau misalnya ada program-program baru lagi di sekolah. Amin. Tapi memang cukup menarik sekali ya kegiatan-kegiatan tadi memang dibagi menjadi per minggu ya. Terutama ini kalau berbicara tentang moderasi beragama di sekolah. Nah, apalagi SMA Negeri 9 ini sudah termasuk sekolah ramah anak ya Bu Isti ya. Siap ya. Itu jadi selain memang ada kegiatan di pagi harinya,
ada kegiatan lainnya nggak mungkin di siang hari, sore hari atau seperti apa Iya, ini? jadi kalau ngelihat temanya hari ini memang moderasi beragama di Sekolah Ramah Anak. Jadi memang mungkin sedikit saya sampaikan bahwa Sekolah Ramah Anak atau Satuan Pendidikan Ramah Anak memang kebetulan untuk level SMA di NTB yang sudah terstandarisasi dan telah diaudit oleh KPPA langsung, karena memang SRA ini adalah program dari KPPA. Jadi yang mengaudit ya KPPA, apakah 6 komponen SRA itu sudah dilaksanakan di sekolah. Dan alhamdulillah di tahun 2022 kami sudah diaudit, dan di akhir tahun kami sudah diberikan sertifikatnya, jadi melalui Pemda yang diberikan langsung oleh Ibu Wagub ya pada saat Hari Ibu di tahun 2023. Jadi itu adalah merupakan kerja keras kami, jadi warga sekolah mewujudkan SRA di SMA 9 Mataram. Ya, artinya ya tidak perfect mungkin 100% gitu ya, tapi kita berusaha melaksanakan, dan mungkin indikator-indikator yang diaudit oleh KPPA itu sudah memenuhi sehingga kami layak untuk diberikan brand untuk SRA atau Satuan Pendidikan Ramah atau dikenal dengan Sekolah Ramah Anak. Nah, artinya saat ini SMA 9 sudah memiliki sertifikat. Ya, jadi itu yang membedakan dengan sekolah lain, dan itu merupakan apresiasi yang luar biasa dan kebanggaan kita bersama. Karena sebenarnya itu juga beban yang berat. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan brand SRA itu di sekolah kami. Nah, siapa yang menjadi, ya kita warganya gitu. Jadi bagaimana kami orang dewasa berusaha memberikan perlindungan anak ya, jadi menjamin perlindungan anak saat mereka mendapatkan hak pendidikan mereka gitu selama berada di sekolah. Dan karena komponennya itu bukan hanya guru ya atau tenaga pendidik atau tenaga pendidikan, tapi juga termasuk orang tua, termasuk masyarakat. Jadi itu yang kita sama-sama lakukan, sama-sama sosialisasikan sehingga anak-anak itu merasa nyaman dan merasakan bahwa di dalam mendapatkan pendidikan itu mereka merasa tidak artinya diperlakukan kurang baik. Jadi memang menjamin perlindungan saat tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya perbedaan. Nah, yang perbedaan ini yang sangat rentan kan, yang ada di masyarakat atau sosial kita. Jadi termasuk perbedaan agama, perbedaan gender, perbedaan ekonomi, termasuk perbedaan latar belakang sosial dan lainnya gitu. Apalagi pengaruh-pengaruh buruk lainnya. Jadi kita SRA itu memang nampak di sana bagaimana kita berjejaring di dalam melakukan pelayanan. Jadi ada istilahnya mekanisme pengaduan, dan di situ step-stepnya sangat jelas. Jadi kalau ada mungkin biasa kalau di sekolah kadang-kadang mengatakan ada permasalahan atau kasus, tapi kami agak memplesetkan sedikit karena memang kalau SRA itu memberlakukan dispo atau disiplin positif. Jadi diusahakan tidak ada kalimat-kalimat negatif. Jadi bukan kasus tapi kisah. Jadi kisah-kisah anak yang lumayan banyak itu kalau memang masih standar mungkin bisa kita selesaikan di sekolah dengan guru mapel, walkel, kemudian wali kelas atau BK, kemudian kepala sekolah dan lainnya. Jika ada mungkin kisah-kisah mungkin yang luar biasa dan merasa kami belum ahlinya, jadi kita akan menyelesaikan berjejaring. Jadi baik dengan dinas kesehatan, dengan BNN, dengan kepolisian, atau kita juga bekerja sama sangat intens dengan Babinsa atau Bin Kamtipnas yang dari polisi ya. Jadi anak-anak benar-benar kami layani dengan pelayanan yang terbaik gitu, dan semua ada step-step, dan di sanalah SRA itu sangat kami rasakan kaidah-kaidahnya yang harus kita laksanakan. Jadi kita nggak asal. Luar biasa Bu Isti ya. Bu Isti sendiri ini kalau untuk SMA Negeri 9 ini mendapatkan sertifikat SRA atau Sekolah Ramah Anaknya itu tahun berapa? Tahun 2022, tapi kami merintis di tahun 2020. Jadi dari tahun 2020 itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, itu berat nggak untuk mendapatkan sertifikat Sekolah Ramah Anak? Ya, kalau diingat-ingat kita flashback ya lumayan lah usahanya yang kita laksanakan, dan alhamdulillahnya ternyata program ini disambut dengan gayung bersambut. Jadi luar biasanya pihak-pihak terkait itu menyambut dengan tangan terbuka, dengan senang hati, with pleasure gitu ya, dengan seperti misalnya karena kebetulan saya jadi sebelumnya memang menjadi Fasnas ya, jadi Fasnas Sekolah Ramah Anak yang kebetulan ada
Fasna sebelumnya namanya Pak Halil Subagio. Beliau adalah guru MAN 1 Praya yang sebelumnya jadi Fasnas SRA, kemudian merekomendasi saya. Nah, akhirnya saat saya setelah diberikan SK langsung oleh KPPA menjadi Fasnas, saya berpikir, masa saya mau meng-SRA akan sekolah lain sementara sekolah saya juga belum gitu kan waktu itu di tahun 2020. Nah, awal 2000 akhirnya saya bersurat kepada DP3A 2 KB provinsi dan luar biasa. Jadi satu kompi, satu grup tuh datang ke sekolah, jadi langsung survei. Jadi ini SMA 9 kan kami sebelumnya ada di ini ya di Gegutu gitu ya, di Rembige, Jalan Sudirman. Jadi melihat suasana sekolah mereka mengatakan ini cocok banget jadi sekolah ramah anak gitu. Kalau boleh ini kriterianya itu apa sih kalau kita mau flashback nih ke SRA ini, seperti apa sih kriterianya sehingga mendapatkan predikat sekolah ramah anak? Jadi sebenarnya untuk marwahnya itu kan mestinya semua sekolah ya. Jadi semua yang dikatakan SRA adalah lembaga formal non formal ya, yang mengadakan artinya proses pembelajaran. Jadi bukan hanya di bawah Dikbud tapi juga Kemenak atau instansi-instansi lain yang yang notabene ada anaknya di sana. Nah, jadi siapakah yang dikatakan anak? Jadi saat dia berumur saat dia masih ada di dalam kandungan sampai dia berumur 18 tahun dan kebanyakan anak-anak peserta didik dari SMA, SMP, SD kan mereka di antara umur 18 tahun itu, sehingga SMA pun diharapkan bisa memiliki brand SRA tersebut gitu. Tetapi karena ini program KPPA, maka ada beberapa komponen, ada 6 komponen yang harus dipenuhi dan itu yang sudah kita laksanakan dan telah diaudit. Yang pertama itu memang kami diharapkan untuk membuat pelang. Jadi pelang di depan sekolah bahwa menunjukkan oh ini loh sekolah kita SMA 9. Sebelum kami memberikan sertifikat memang pelangnya itu sekolah SMA 9 menuju satuan pendidikan ramah anak. Jadi ada kalimat menuju karena kita tidak bisa menjamin 100% bahwa sekolah kita itu bebas dari kekerasan, bebas dari ini, karena kan banyak oknum yang ada di sana. Banyak perbedaan jadi, ya tadi yang seperti Ibu Isti sebutkan ya. Iya, jadi itu yang menjadi tugas besar kita gitu, tantangan kita. Jadi bagaimana menciptakan suasana yang kondusif dan orang-orang dewasa yang ada di lingkungan sekolah itu bisa memberikan rasa nyaman kepada anak-anak gitu. Dan itu yang menjadi tantangan yang pertama adalah merubah mindset, paradigma. Kadang-kadang ada praktek-praktek pendidikan yang dimana ada guru, ada siswa, kadang-kadang keseringan, mungkin mbaknya juga ngerasain dulu waktu sekolah ya, kalau dikasih tugas yang banyak tuh rasanya tertekan banget gitu. Gimana yang paling sih? Keinget itu ya Bu Isti, kalau yang namanya guru BK itu pasti menakutkan kalau zaman dulu. Iya, nah sehingga di SMA 9 guru BK itu nggak usah ditulis BK deh, karena BK itu udah mindsetnya orang kalau masuk BK itu serem gitu ya. Saya bilang karena kebanyakan anak yang masuk ke BK karena buat jadi ada komunikasi. Jadi memang bagaimana kita mengkomunikasikan anak diberikan hak berbicara gitu. Jadi meskipun anak melakukan kesalahan tapi mereka tidak langsung konsekuensinya harus dihukum, tetapi ada kesepakatan awal. Oh, kalau kamu terlambat konsekuensinya apa? Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, jadi kesepakatan dengan gurunya. Jadi ada kesempatan diberikan oleh guru kepada siswa untuk apa yang mestinya harus dilakukan. Jadi kalau dia melanggar, jadi konsekuensinya itu sudah menjadi perjanjian, bukan ucuk-ucuk langsung gara-gara nggak ngerjain tugas, jadi kamu push up dulu langsung dihukum gitu atau ya. dihukum. Jadi biasanya kayak gitu kadang-kadang. Jadi anak tuh merasa nggak nyamannya seperti itu. Meskipun dia tahu dia melakukan kesalahan. Nah, kalau masuk ruang BK, biasanya kan mereka mau berjanji, komunikasi, terus membuat. Nah, akhirnya bilang gini, kalau gitu buat aja deh ruangannya nggak usah ditulis namanya ruang BK, tapi ruang janji suci, saya bilang gitu. Jadi kayak judul sinetron ya Bu Isti. Iya, jadi sekolah itu menjadi rumah kedua bagi mereka. Jadi mereka masuk ke sekolah nggak serem tapi menyenangkan gitu. Sehingga SRA itu ada istilahnya konsep sekolah barisan. Jadi sekolah barisan itu bersih, aman, ramah, indah, sehat, asri dan nyaman. Dan yang mewujudkan itu adalah warga sekolah. Jadi kalau mau bersih ya kita bersihin sama-sama. Jadi bukan hanya cleaning service, jadi ya gurunya, ya stafnya, tamu-tamunya yang datang ke sana, anak-anak yang belanja di kantin. Jadi bukan
orang lain, tapi kita yang membangun budaya yang ada di sekolah tersebut. Berbaris bersama ya, Barisan. membentuk barisan ini Iya. ya. Tapi tadi memang ada juga Bu Isti sebut mengenai disiplin positif itu ya. Nggih. Nah, seperti ini bagus sekali ya. Ini Ya. juga merupakan satu realisasi dari bagaimana mendisiplinkan anak-anak nih, terutama Iya. yang ada di SMA Negeri 9 ini dengan lebih ke pendekatan positif ya, Iya. Bu Isti ya. Jadi- Apalagi sekarang udah nggak namanya ruang BK lagi, guru BK lagi kata Bu Isti. Jadi ruang janji suci kan. Ruang janji suci. Baik, sebelum Iya. kita lanjutkan ini untuk yang ingin bertanya silakan sahabat di 621355. Silakan yang ingin bertanya sama Ibu Nengah Istiqomah MPD, Bu Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Mataram mengenai bagaimana sih sekolah ramah anak. Kemudian salah satu wujudnya itu adalah dengan adanya moderasi beragama yang Iya. ada di SMA Negeri 9 Mataram ya. Jadi silakan boleh bertanya juga di kanal YouTube kami di RRI Mataram Official. Namun sebelum kita baca pertanyaan ya Bu Isti, kita ke lagu dulu ya. Kita Siap, jeda siap, boleh, sejenak. Lati. Pastikan Anda untuk stay tune terus di Beruga Kita. Aku seko kondao yara beso rendoreri non frenzo banine ma baki pase. Aku seko kondao yara beso rendoreri non frenzo banine ma baki pase. Arafade aswara kwa Arafade Arafade aswara kwa Arafade. In front of our house, my grandma said something to me. Even though you were so far away, if you will come back again, you must bring something precious for Papua. Seko kondao yara beso rendoreri non frenzo banine ma baki pase. Aku seko kondao yara beso rendoreri non frenzo banine ma baki pase. Arafade aswara kwa Arafade Arafade aswara kwa Arafade. Utanso inema makipase Arafade aswara kwa Arafade aswara kwa Utanso inema makipase Arafade aswara kwa Arafade Utanso inema makipase Arafade aswara kwa Arafade Utanso inema makipase Arafade aswara kwa Arafade. Vira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas? Iya, Mam.
Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya. Maaf, Pak Dira nggak sengaja. Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar. Pro 4 Suara Budaya Nusa Tenggara Barat. Baik sahabat Sasambo, masih bersama kami di Brugak kita. Jadi Dini masih bersama dengan Ibu Nengah Istiqomah MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Mataram, yang tadi banyak bercerita tentang bagaimana akhirnya SMA Negeri 9 Mataram menjadi sekolah ramah anak atau SRA. Dan topik kita kali ini adalah lebih mengerucut ya, yaitu mengenai moderasi beragama di sekolah. Nah, jadi kalau di SMA Negeri 9 Mataram tadi, kalau Bu Isti bilang ya tadi itu hari Senin bahkan ada literasi untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan tentunya selain itu masih ada juga program-program yang juga dilakukan oleh SMA Negeri 9 Mataram selama ini sebagai wujud dari sekolah ramah anak itu seperti apa ini. Kalau Bu Isti sendiri ini melihat perkembangannya sejauh ini, karena tadi untuk meraih sertifikasi sekolah ramah anak ini kan dari tahun 2020 ya Bu Isti ya? Itu cukup lama dan perjuangannya juga pasti nggak mudah ya. Sampai akhirnya di tahun 2023 ini yang sudah sertifikatnya dari tahun 2022 itu program apa saja sih sebenarnya yang sudah tercapai? Iya, terima kasih Mbak. Jadi untuk kaitannya dengan moderasi beragama, jadi programnya apa kaitannya dengan sekolah ramah anak? Jadi udah jelas banget ya. Jadi sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang di mana orang-orang dewasa yang ada di sekolah tersebut memberikan perlindungan anak pada saat anak mendapatkan hak pendidikannya tanpa adanya perbedaan. Jadi yang perbedaan, kemudian kekerasan, kemudian hal-hal pengaruh buruk lainnya seperti narkoba, rokok, dan karakter-karakter buruk lainnya. Nah, mungkin itu pemahamannya itu sesuatu yang sangat perfeksionis ya. Tapi kita sebagai manusia memang harus berusaha mewujudkan untuk kaidah-kaidah tersebut sehingga anak-anak memang merasakan nyaman seperti yang saya sampaikan. Nah, adapun moderasi beragama di sini, moderasi beragama yang dimaksudkan di situ kalau dilihat dari maknanya memang kalau bahasanya itu dari katanya itu awalnya itu dari bahasa Latin ya, yang asal katanya dari moderatio kalau nggak salah ya. Di sana maknanya itu adalah yang sesuatu yang tidak berlebihan, kemudian satu yang artinya menanggapi sesuatu itu jangan berlebihan, dan apa hubungannya dengan keagamaan. Nah, jadi moderasi beragama di sana adalah bagaimana sikap kita mewujudkan kerukunan, kekompakan di antara kita, karena memang kita tahu bahwa Indonesia ini memang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, kemudian bahasa, dan tentunya juga agama gitu ya. Jadi kita mengenal ada beberapa agama, dan memang kalau di SMA 9 itu ada agama Islam ya, itu memang sebagian besar ya, bisa dikatakan 80% gitu ya, 80 atau 75%. Dan sisanya agama lain gitu. Dan meskipun mereka minoritas dan 25%-nya itu ada agama Hindu, kemudian agama Kristen, Buddha, itu yang saya tahu. Jadi dan memang terdata memang ada 4 agama yang ada di SMA 9 gitu. Nah, jadi bagaimana kita mewujudkan kerukunan, mewujudkan toleransi, jadi tanpa menimbulkan konflik karena berdasarkan agama yang berbeda-beda. Dan itu insya Allah kalau secara umum kita lihat di Indonesia kan tidak menjadi sesuatu hal yang
sedikit-sedikit jadi konflik karena masih, tetapi kalaupun ada masih bisa ditangani. Dan alhamdulillahnya selama ini yang terjadi memang di SMA 9 tidak pernah ada terjadi konflik seperti itu. Karena apa? Memang yang menjadi kita pun melakukan proses pembelajaran, paling tidak kita kan melihat tujuan pendidikan nasional seperti itu, atau apa sih visi dan misinya pendidikan nasional. Jadi salah satunya itu adalah bagaimana mewujudkan anak memiliki karakter, kalau yang sekarang istilahnya profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu adalah menjadikan anak beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, jadi itu jelas banget. Nah, kenapa beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sementara kita itu terdiri dari beberapa macam agama. Jadi beriman, bertakwa dan berakhlak mulia sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi bukan dicampur-campur. Nah, sehingga contoh tadi kita melaksanakan literasi baca. Nah, jadi kitab suci masing-masing ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan keimanan kita, pemahaman kita terhadap agama kita. Karena miris sekali ya kalau seorang peserta didik contoh beragama Islam tetapi kurang mengetahui, kurang memahami jadi materi-materi yang ajaran Islam. Karena apa? Mungkin karena memang jarang baca, jarang mempelajarinya, atau sedikit porsinya di dalam membaca Al-Quran tersebut. Ya mudah-mudahan lah anak-anak didik saya mungkin di rumah jadi punya kegiatan ya. Setelah mungkin biasanya sholat maghrib, kemudian membaca Al-Quran, kemudian sholat isya berjamaah. Jadi luar biasa banget. Dan di sekolah pun kami berusaha membuat program-program yang membuat mereka bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka, dan diwujudkan dengan akhlak-akhlak yang membanggakan dan notabene yang mesti harus kita dikatakan mulia. Jadi dan itu sudah kita laksanakan di SMA 9 dan insya Allah mungkin di sekolah lain juga ada gitu. Kalau ditanya programnya, salah satunya memang Pak Kadis kita, jadi Dikbud NTB itu programnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan spiritual camp ya. Jadi spiritual camp itu memang khusus camp ya, jadi berkemah, artinya paling tidak mungkin menginap. Kalau sebelumnya mungkin ada pesantren kilat ya Bu ya. Aduh, nah, jadi ini udah banyak pesantren kilat dulu ya, jadi sudah banyak dilaksanakan di sekolah-sekolah lain. Nah kalau di SMA 9 jadi untuk yang menginap belum, karena kami kan memang baru pindah ya, baru 1 tahun lah gitu ya, baru benar-benar. Jadi program-program yang lebih detail itu kita belum, tetapi artinya kita berusaha melakukan pembiasaan yang menjadi pembudaya gitu, bukan hanya ini, tapi rencananya insya Allah mungkin di bulan Februari kita mengadakan spiritual camp. Jadi spiritual camp ini dilaksanakan oleh semua peserta didik. Jadi kalau yang agama Islam nanti memang kegiatannya yang berhubungan dengan kegiatan agama Islam. Jika dia tanggal sore mungkin ada nanti sholat berjamaahnya, kemudian diisi narasumber, sholat maghrib, kemudian mereka dicek membaca Al-Qurannya, sholatnya dan seterusnya. Jadi itu sampai mereka menginap, kemudian disambung hari Minggu. Nah, jadi harapannya dari kegiatan tersebut paling tidak anak-anak itu memiliki pemahaman yang kuat terhadap ajarannya dan menjadikan pandangan hidup dan pedoman hidupnya gitu, sehingga seandainya mereka dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk, mereka bisa menentukan sikap. Jadi bisa menentukan, aku nggak mau ngerjain ini karena itu nggak benar, menjerumuskan aku, membuat masa depan aku nggak baik gitu kan, membahayakan diriku dan keluarga dan seterusnya. Oke, jadi di situ sudah bisa berpikir karena sudah belajar di sekolah juga ya, sudah tertanam di sekolah juga. Iya, karena konsepnya juga begini, di sekolah ramah anak itu jadi semua anak itu adalah anugerah gitu, siapapun dia. Mungkin mereka beberapa kali melakukan kesalahan gitu ya, tetapi kalau di konsep sekolah ramah anak, jika anak itu melakukan kesalahan, entah dia itu sebagai pelaku atau menjadi korban, keduanya adalah korban. Jadi biasanya ada kasus hilang gitu ya. Berarti kan kalau hilang kan ada yang mencuri, ada yang dicuri, dianggap seperti itu karena mengambil tanpa izin ya. Tetapi kadang-kadang yang mencuri diberikan hukuman, ya kan? Yang dicuri mungkin seperti apalah diberikan bimbingan psikologis. Tapi di konsep sekolah mereka adalah korban keduanya. Kenapa kok sampai mencuri? Bisa jadi ditelusuri. Jadi latar belakangnya itu dilihat apa yang menyebabkan dia mencuri.
Ya karena mungkin masalah ekonomi di rumah atau mungkin pengetahuannya kurang karena kurang diperhatikan oleh orang tua dan masyarakatnya. Jadi anak itu tetap menjadi perhatian. Kalaupun melakukan kesalahan, kita terus akan memberikan pembinaan kepada mereka dan pemantauan sampai di mana, karena kita berharap anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik, bertanggung jawab pada dirinya sendiri, bukan hanya saat dia menjadi peserta didik di sekolah, tapi saat dia tamat sekolah, saat dia terjun di masyarakat, dan saat dia menjadi generasi-generasi penerus kita, karena suatu saat kan mereka yang menggantikan kita semua betul. gitu. Generasi muda ini ya Bu ya. Iya. Oke, kita lanjut ke ini dulu Bu. Ada yang ingin bertanya sepertinya di YouTube RRI Mataram Official. Ada Nibra Satul nih, luar biasa nih konsep SRA yang ada di SMA Negeri 9. Izin bertanya, setiap anak pasti memiliki latar belakang dan emosional yang berbeda. Lalu, apakah ada tantangan dalam mewujudkan moderasi beragama yang positif? Ada nggak tantangannya nih Bu? Ya. Jadi kalau tantangannya memang untuk menyatukan visi dan misi. Jadi memanage orang banyak ya. Jadi siswanya aja sekitar 824 orang. Kemudian gurunya 87 ya, hampir 1000-an orang lah gitu ya, 900 berapa gitu. Nah, tentu tantangannya adalah bagaimana menyatukan paradigma, menyatukan mindset. Saat ada program-program perlu jadi konsepnya sekolah kan nggak bisa melakukan satu program kalau tidak dikomunikasikan. Kalau tidak dibuat kesepakatan, nah di sanalah yang menjadi tantangan gitu. Contoh, selain masalah spiritual ya, kami juga di SMA 9 jadi mengadakan survei gitu ya. Jadi karena ada beberapa laporan, ada beberapa anak yang nggak semangat belajar karena ternyata nggak sarapan di rumah gitu. Ya mungkin karena banyak faktor ya, mungkin memang males karena orang tuanya nggak terlalu disiplin gitu ya, mungkin ya udahlah kasih duit berangkat gitu. Kemudian ada juga yang memang benar-benar nggak sarapan karena memang tidak disediakan dan memang orang tuanya nggak berkecukupan untuk melaksanakan itu gitu. Nah akhirnya saya memintalah kepada manajemen bagaimana kalau kita survei, kita data. Caranya mendata, kita panggil semua ketua kelas, ada nggak temennya yang nggak semangat kayak jadi kami sudah punya datanya. Nah sekarang bagaimana kita mengeksekusinya, karena memang ada juga program sekolah sehat, jadi salah satunya mungkin nanti ada semacam gerakan sarapan bersama. Jadi iya. Jadi sarapan bersama itu ada 2 jenis, ada yang dihandle oleh masing-masing kelas, ada juga yang dari sekolah, kita katakan itu pojok sarapan, itu baru rencana sih. Nah itu tantangan kita itu kan seperti itu. Jadi mereka setuju nggak? Siapa yang mewujudkan? Kalau itu konsepnya sih besok itu semacam volunteer aja. Jadi nanti kita buat piket. Nah, siapa yang piket pagi menyiapkan sarapan? Dananya dari mana? Ya dari kita untuk kita. Jadi kita boleh makan di sana, boleh juga sodako di sana gitu. Jadi rasanya juga nggak nyaman banget ya kalau di sekolah ada yang kenyang, ada yang lapar, ada yang dalam kondisi fit, nggak fit. Jadi satu rumah kok kondisinya kayak gitu. Jadi perlu dipikirkan. Jadi kita nggak hanya bagaimana meningkatkan prestasi sekolah, bagaimana meningkatkan sekolah kita biar bisa maju mutu pendidikan. Jadi bukan hanya bagaimana strategi mengajar, belajar, strategi metodenya, media, tapi kita juga humanis. Kita lihat dong kondisi mereka juga gitu. Kalau mereka sudah aman nih, Lombok Tengahnya biasanya kan belajar jadi gampang. Jadi apapun yang dijelaskan oleh orang gurunya kan bisa diterima. Ya mudah-mudahan lah. Jadi Bu ya. Jadi kita punya tim. Ada tim tatip, tata tertib. Jadi di data setiap anak, setiap hari itu kita punya yang piket. Yang terlambat berapa menit itu kita, mungkin di sekolah lain juga sama, ada tim KBM. Kemudian kalau jika mereka bermasalah langsung ditindak lanjut. Jadi semua sudah ada timnya. Sampai jadi semuanya memang kalau ditanya bagaimana tantangannya moderasi beragama itu dengan latar belakang sosial ekonomi ya seperti itu. Jadi bagaimana menyatukan visi dan misi, caranya ya kita karena sudah bersama ada laporan, kita evaluasi, kemudian kita cari solusinya. Nah, gitu. Jadi kalau masalah agama, jadi alhamdulillah karena nggak ada permasalahan. Ya cuma yang saya rasakan memang kita berharap anak-anak bisa sholat berjamaah, kemudian membaca Al-Quran. Kalau yang Islam ya kegiatannya memang belum fix gitu ya, mungkin seperti di sekolah lain. Tapi kami berusaha.
bagaimana ya kita mengevaluasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, kemudian kita diskusi bersama tim manajemen, kemudian nanti kita sosialisasikan kepada guru dan siswa. Nah, satu program itu akan berhasil di satu sekolah jika kita semua itu mendukungnya. Kita memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama. Jadi ibarat kita naik kendaraan, kalau nggak punya tujuan kan nggak sampai-sampai nih. Nah, harus bersama-sama. Iya, ya. jadi maka visinya, tujuan sekolah, misinya ya harus kita komunikasikan, harus kita sosialisasikan. Nah, setelah itu komitmen itu harus ada dari kita gitu, sehingga dan alhamdulillahnya dengan konsep seperti itu saya jalankan dari sejak tahun 2020 saya menjadi kepala sekolah di SMA. Menjadi banyak pencapaian positif yang sudah kita dapatkan. Salah satunya ya sekolah ramah anak itu bersertifikat, kemudian sekolah penggerak yang akan segera kita laksanakan di tahun 2023 ini. Di tahun ajaran baru. Ya, Bu, ya. Ya, jadi karena memang kekompakan, kerukunan kita bersama. Jadi moderasi beragama, jadi kita bisa mewujudkan kerukunan, kekompakan, toleransi, saling menghargai, tapi bukan mencampur-campur ajaran. Jadi kalau yang agama Islam ya yakin dengan ajarannya, ya agama Hindu ya yakin dengan ajarannya dan seterusnya. Jadi saling menghargai. Ini ada tanggapan ini dari Bapak Kisman H. Amin ya. Luar biasa, sekolah ramah anak SMA Negeri 9 Mataram bisa ditiru untuk sekolah lain. Nah, mungkin ini untuk sekolah-sekolah lain, ini untuk SRA sendiri selain SMA Negeri 9 sudah berapa kira-kira kalau di Lombok nih? Jadi gini, karena kebetulan saya juga sebagai Fasnasnya, memang sekolah ramah anak itu ada 3 tipenya. Jadi tahapannya itu ada tahap mau, kemudian mampu dan maju. Jadi kalau mau itu, dia itu punya tim SRA. Jadi jadi dibuat oleh kepala sekolah tim SRA. Kemudian setelah itu ada itikat baik untuk membuat pelang di depan sekolahnya. Contoh SMA 9 menuju sekolah ramah anak itu dibuat sehingga masyarakat itu tahu bahwa kita punya itikat baik mewujudkan sekolah ramah anak. Jadi sekolah ramah anak itu bukan hanya milik sekolah tapi juga milik masyarakat. Dan satu lagi program SRA ini otonomi daerah yang mewujudkan untuk kota layak anak atau provinsi layak anak, kabupaten, kota atau provinsi layak anak. Jadi salah satunya syaratnya adalah SRA. Nah, kalau ditanya berapa, itu yang terdaftar yang untuk tahun 2022 kemarin diberikan sertifikat itu SMA 9 dan TK Bayangkari kayaknya yang di Kota Bima. Baru yang TK yang itu Kemudian yang sebelumnya yang saya tahu itu MAN 1 Peraya, MAN di bawah Kemenak, kemudian di Dompu. Di Dompu ada MAN 1 Dompu. Di situ ada Fasnasnya namanya Pak Khairil. Kemudian di Peraya ada Fasnasnya Pak Halil. Nah, insya Allah ke depan ini kami sudah ada surat dari dari KPPA melalui DP3 A2KB. Jadi juga di forward kepada saya sebagai Fasnas. Jadi ini akan ada pengusulan SRA. Jadi sekolah-sekolah yang diajukan. Jadi nanti bisa mengajukan sebagai sekolah ramah anak jika dianggap sudah memenuhi 6 komponen tersebut. Jadi kalau mau ditanya 6 komponennya nanti saya bicaranya 1 hari nggak cukup. Jadi bisa nanti langsung dihubungi saya juga bisa. Nah, yang diminta itu diusulkan jadi yang di bawah Dikbud, jadi pra SD 3 di provinsi niki pra SD 3, SD 3, SMP 3, SMA 3. Nah, jadi semuanya 33. Berapa jadinya itu? 12 ya. 12. Ada SLB, ada SMK. Jadi tambah 6 berarti 18 sekolah yang jika memang memenuhi persyaratan. Nah, setelah memenuhi persyaratan mereka akan diaudit. Jadi tim auditnya adalah dari KPPA, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan langsung. Jadi mereka akan datang langsung ke TKP atau melalui online. Kalau SMA 9 kemarin online. Oh gitu, karena masih pandemi ya Bu? Iya, waktu itu. Jadi, alhamdulillahnya ya tim kami kompak ya. Jadi meskipun ya mungkin
tidak bisa 100% karena kami baru pindah kan. Iya. Dan menjadi tantangan juga karena sebelumnya kami sekolahnya luas ya, 1 hektar lebih. Kemudian kita pindah ke SMA 9 yang sekarang yang hanya 36 are kurang lebih gitu. Ya, tapi saya mengatakan kepada tim pusat ya, untuk menjadi sekolah ramah anak kan nggak mesti harus sekolah besar. Justru sekolah kecil itu yang menjadi tantangan gitu. Bagaimana kita bisa mewujudkan SRA di sekolah, menjamin pelayanan yang terbaik kepada anak-anak tanpa adanya kekerasan dan seterusnya. Dan alhamdulillahnya bisa ya itu peparing dari Allah, ridho Allah. Jadi semuanya seperti yang ya artinya usaha hasil itu tidak membohongi usaha ya, benar-benar terwujud gitu. Iya betul, dan ini menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah lain tadi ya, walaupun ternyata tahapannya itu panjang ya. Panjang, Bu, iya. Karena banyak juga nih yang ngasih pendapat nih kayak dari Murianto Lombok bilang turut bangga dan semoga menular praktek baiknya untuk sekolah yang lain. Beliau kepala sekolah SLB tuh. Oh iya, kenal. Murianto ya. Iya. Kemudian ada juga nih sepertinya siswa-siswi SMA Negeri 9 yang sudah ikut ya pagi hari ini. Iya, alhamdulillah ya. Ikut komen juga, sukses katanya. Kita kemarin juga saya membuka ada kegiatan pasraman kilat. Jadi macam pesantren kilat ya. Kalau agama Hindu namanya pasraman kilat. Mereka mengadakan di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja. Jadi saya membuka di sana. Jadi umat Hindu peserta didik di SMA 9 sekitar 200 orang anak. Jadi difasilitasi oleh bekerja sama kita ya. Jadi luar biasa, saya berterima kasih banget dengan Pak Rektor ya yang sudah memberikan fasilitas kepada anak-anak kami sehingga mereka bisa berkegiatan. Ya, dan ini tentunya, wujud moderasi beragama tadi ya, Bu Isti. Nah ini kan bentar lagi puasa nih Bu. Nah mungkin ada program-program khusus nanti di SMA Negeri 9 yang juga bisa ditiru mungkin oleh sekolah lain seperti apa Bu? Ya jadi kalau program-programnya memang kalau secara umum itu dari Pak Kadis sendiri selain spiritual camp juga ada kita diharapkan untuk kegiatan gerakan untuk mencegah stunting. Jadi stunting. Jadi insya Allah kita ada one student one egg. Jadi satu siswa satu telur. Jadi jadi rencananya itu nanti kita kumpulkan, harapan kita ada sekitar 800 orang siswa. Jadi ada 800 butir telur gitu. Mungkin nanti teknisnya apakah dalam bentuk telur ataukah dalam bentuk lainnya gitu. Jadi nanti akan dimanage oleh PMR di sana. Jadi mereka dan kami sudah mensurvei di sekitar lingkungan kami itu ada 7 kakak yang kena stunting dan itu sedang dalam proses. Stunting juga ya. Jadi, berbagi ini masuk juga dalam moderasi beragama, berbagi itu dengan semua orang ya tanpa melihat latar belakang agama, sosial, ekonomi dan seterusnya. Jadi kita benar-benar berusaha gimana kita mewujudkan kerukunan dan kekompakan. Jadi bagaimana saling menguatkan. Jadi bagaimana sama-sama untuk mendapatkan mutu, jadi meningkatkan mutu pendidikan gitu. Jadi berharap dengan adanya kerukunan, kekompakan otomatis yang menjadi ikhtiar kita yang lain bisa terwujud gitu. Ini ada tanggapan lagi ya dari Tamas. Jika sekolahnya sudah ramah anak, sudah jelas moderasi beragamanya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan SRA Semalan, SMA Negeri 9 ya maksudnya siap, menjadi inspirasi bagi sekolah lainnya untuk menuju SRA. Nah, salah satunya dengan moderasi beragama ini. Ya, ini nggak kerasa ya Bu Isti, waktunya tinggal 5 menit, tapi mungkin yang selanjutnya ini adalah kalau kita berbicara tentang moderasi beragama, di mana memang tadi program-program yang luar biasa dari Bu Isti dan timnya, di mana SMA Negeri 9 memang sudah menjadi sekolah ramah anak. Kemudian mungkin bagaimana menjaganya, ini kan berat sekali ya Bu Isti ya, di tengah tantangan yang luar biasa sekali, tantangan mulai dari media digital ya kan, belum lagi secara global juga ini mungkin anak-anak juga sudah bisa melihat ya budaya-budaya luar juga gitu kan Bu Isti. Nah bagaimana nih pesan Bu Isti tentunya untuk anak-anak generasi muda dan untuk orang tuanya juga terutama. Jadi kalau tadi Mbak Titi ya, jadi menyampaikan bahwa ini adalah tanggung jawab yang besar dan tantangannya juga besar gitu. Jadi memang salah satunya untuk SRA sertifikat ini memang berlaku selama 3 tahun gitu. Jadi bagaimana kita mampu dianggap bisa stagnan gitu atau lebih meningkatkan lagi apa yang sudah kita lakukan. Dan tentunya memang kita tidak bisa melakukan sendiri. Jadi kita itu harus berjejaring. Jadi bukan hanya sekolah, karena tugas kita mendampingi anak itu bukan hanya tugas guru tapi juga tugas orang tua,
tugas juga kesadaran masyarakat. Jadi bagaimana mereka peduli terhadap anak-anak. Contoh seandainya ada anak yang keluar dari sekolah gitu, jadi masyarakat juga peduli, jangan malah cuek aja. Jadi harus ditanya, kamu kok bisa ada di sini gitu, sehingga ada rasa tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Jadi itu tugas, bukan nggak bisa sendirian. Dan saya juga pesan ya, seperti pesannya, jadi pesan Pak Kadis juga salah satunya adalah jika kita mengajar atau mendidik anak, jadi mendidiklah dengan hati supaya kita itu selalu berada di hati anak-anak gitu. Nah, jadi artinya untuk mewujudkan sesuatu yang terbaik itu dengan kerukunan itu, dengan kekompakan, dengan satu visi dan satu misi. Jadi nggak bisa kita berpisah-pisah. Jadi kalau ada saja yang tidak sependapat dengan kita, itu yang menjadi tantangan yang luar biasa. Nah, sehingga bagaimana kita sama-sama mewujudkan dengan hati yang kuat, dengan hati yang ikhlas. Kalau SMA 9 itu salah satunya kita jargonnya itu adalah cemerlang berintegritas. Ya, jadi itu bukan hanya milik siswa, bukan hanya milik kami guru, tapi kita semua warga sekolah. Jadi cemerlang itu adalah cerdas, merdeka, belajar dan masa depan gemilang, serta berintegritas. Jadi berintegritas itu kita mempunyai sikap integritas, yaitu yang jujur, bertanggung jawab, kemudian disiplin. Nah, itu salah satu cara kita mewujudkan, dan itu harus disadari oleh warga sekolah, karena nggak mungkin menjadikan sekolah SMA 9 menjadi SRA hanya oleh kepala sekolah atau hanya oleh siswa, tapi bersama-sama. Dan alhamdulillah itu bisa kita wujudkan di SMA 9 dengan banyaknya pencapaian-pencapaian yang kita rasakan. Jadi bukan hanya prestasi dari siswa ya, dan alhamdulillah kami angkatan kedua sekitar 45 orang anak bisa keterima di UNRAM ya, jadi dan universitas lainnya, ada juga di UNESA. Kalau di angkatan sebelumnya hanya 12 orang. Jadi itu luar biasa peningkatannya ya Bu ya. Jadi guru-gurunya sangat luar biasa. Jadi sangat menyadari dan benar-benar mengajar dari hati. Jadi dipikirkan apa medianya, apa strateginya. Jadi mereka benar-benar bukan hanya sekedar mengajar. Dengan bukti-bukti pencapaian tersebut itu membuktikan bahwa kita itu kompak. Jadi kita itu semangat. Jadi semangat seperti terus, itu. Jadi pencapaian yang kita hasilkanlah menjadi salah satu tolak ukur dari mutu pendidikan yang sudah kita dapatkan. Belum lagi ada guru penggerak. Jadi ada 2 guru penggerak, kemudian ada PP ya. Jadi dan banyak lagi pencapaian lainnya. Jadi alhamdulillahnya itu. Jadi kita bersyukur nggih, luar biasa. Terima Jadi, kasih Bu Isti, luar biasa sekali pagi hari ini ya. Cukup membuat kita jadi mengerti bahwa ternyata tugas guru itu walaupun berat, tapi kalau dikerjakan dari Dengan hati semuanya bisa ya. Baik, terima kasih Bu Isti, semoga sukses ya dengan program-programnya nanti. Dan itu dia sahabat. Pengen saya ini membaca Gurindam Kalbu, boleh nggak? Boleh. Ini tapi waktunya tinggal kurang lebih 1 menit lagi. 1 menit ya, kayaknya bisa 1 menit nih. Ya, supaya nggak percuma nih buku Gurindam Kalbu saya bawa. Jadi kebetulan saya buat niki bersama guru lainnya di Indonesia. Oh iya, ini bukunya ya. Iya. Coba diperlihatkan dulu Ibu ini di YouTube kita. Ya, jadi banyak guru NTB yang juga ikut menulis di sini. Jadi ini buku Gurindam Kalbu ya. Jadi pemecah rekor muri. Jadi pencatat rekor muri di tahun 2022 Museum Rekor Dunia Indonesia, buku kumpulan Gurindam penulis terbanyak di dunia. Dan saya salah satunya. Nah, iya, biar nggak penasaran mungkin saya baca sedikit langsung ya. saja silakan Ibu dengan istiqomah. Jadi Gurindam Kalbu ASEAN. Jika kecil senang belajar, mencapai sukses ketika besar. Hidup bahagia, senang mengaji, kelak tercapai insan terpuji. Harapkan raga ingin selamat, kerjakan syariat dengan semangat. Merangkai riwayat dalam berkah, kerjakan sholat serta sedekah. Sedari waktu terus berjalan, kerjakan ibadah bekal andalan. Duduk bersama asik diskusi, ilmu didapat bukan ilusi. Belajar mengaji juga berdoalah, niscaya ananda akan soleha. Bila ingin di dunia sukses, jalankan strategi dalam proses. Semua saran sangat bernilai, niscaya membekas dalam perangai. Tanamkan jiwa, sukses berkarya, hidup wibawa serta mulia. Setiap hari membaca Al-Quran, niscaya akan meningkatkan iman. Bila berharap ridho ilahi,
niscaya hidupmu akan diberkahi. Nusa Tenggara Barat, Indonesia, 29 Januari 2022. Terima kasih. Wah, terima kasih juga. Ini luar biasa ya, hanya di RRI Mataram ya. Hanya di RRI Mataram ada Ibu Nenga Istiqomah dengan Gurindam Kalbunya tadi yang ternyata ini masuk ya. Ini salah satu karya yang tadi dibaca oleh Bu Istiqomah karya sendiri ya. Terus berkarya ya Bu ya. Terima kasih. Memberikan inspirasi tentunya untuk semua orang. Amin, ya, amin, insyaallah. ternyata waktu kita juga sudah merapat nih dan bahkan lebih ya, tapi nggak apa-apa. Tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali insight-insight tentunya dari Bu Nenga Istiqomah MPD dari Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Mataram ya, dengan topik moderasi beragama di Sekolah Ramah Anak. Kalau begitu sudah dulu ya untuk Bruga kita edisi hari ini. Pastikan Anda stay tune terus di 103,4 FM Pro 4 RRI Mataram. Terima kasih. Pro 4 RRI Mataram, FM 103,4 MHz, Facebook Pro 4 Mataram, telepon 621355, Instagram Pro 4_Mataram. Suara Budaya NTB.